Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 3 digit terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem embedded, lanjutan GPIO, timer, ADC, DAC atau PWM, I2C, SPI, dan RTOS. Tugas ini adalah tugas pengganti karena di minggu kemarin kita tidak melakukan praktikum. Jadi kita menggantinya dengan materi saja. Langsung saja ke pendahuluannya. Dalam sistem embedded, microcontroller tidak hanya menjalankan program, tetapi juga berinteraksi dengan dunia nyata. Interaksi tersebut membutuhkan antarmuka seperti GPIO untuk sinyal digital, timer untuk pengaturan waktu, ADC untuk membaca sinyal analog, DAC atau PWM untuk menghasilkan sinyal analog, serta protokol komunikasi I2C dan SPI untuk terhubung dengan perangkat eksternal. Agar sistem dapat menjalankan banyak tugas secara bersamaan, diperlukan RTOS sebagai sistem operasi waktu nyata. Oleh karena itu, memahami semua komponen ini sangat penting bagi pengembang embedded system. Yang pertama yaitu ada GPIO atau General Purpose Input Output. GPIO adalah singkatan dari General Purpose Input Output, yaitu pin-pin pada microcontroller yang dapat diprogram secara individual untuk berfungsi sebagai input atau output digital. Ketika dikonfigurasi sebagai input, pin GPIO dapat membaca kondisi tegangan digital tinggi, logika 1 atau rendah, logika 0, dari perangkat luar seperti tombol atau saklar. Ketika dikonfigurasi sebagai output, pin GPIO dapat mengeluarkan tegangan tinggi atau rendah atau untuk mengendalikan perangkat seperti LED, relay, atau buzzer. Beberapa pin GPIO juga memiliki fungsi alternatif seperti interupsi eksternal atau fungsi khusus untuk protokol komunikasi. Selanjutnya ada penggunaan GPIO. GPIO digunakan dalam berbagai aplikasi seperti membaca status tombol tekan, menyalakan dan mematikan LED, mengendalikan relay untuk perangkat listrik, memberikan sinyal trigger ke sensor ultrasonik, serta menerima sinyal dari sensor digital PIR atau sensor sentuh. Tanpa GPIO, microcontroller tidak akan bisa berinteraksi secara langsung dengan komponen digital sederhana di dunia nyata. Selanjutnya itu ada timer. Timer adalah modul hardware internal pada microcontroller yang berfungsi menghitung siklus clock secara otomatis dan independen dari eksekusi program utama. Timer dapat diatur untuk menghitung dalam rentang waktu tertentu, misalnya setiap 1 mikrodetik, 1 milidetik, atau bahkan 1 detik, tergantung pada prescaler yang digunakan. Timer juga dapat menghasilkan interrupt ketika nilai hitungan mencapai batas tertentu, sehingga microcontroller dapat menjalankan tugas lain tanpa harus terus-menerus mengecek waktu. Beberapa timer modern mendukung mode capture, yaitu merekam waktu saat terjadi perubahan sinyal eksternal, serta mode compare, yaitu membandingkan nilai timer dengan nilai tertentu untuk menghasilkan aksi. Selanjutnya itu ada kegunaan timer. Timer digunakan untuk membuat penundaan waktu yang presisi tanpa menggunakan fungsi delay yang memblokir program, membangkitkan sinyal PWM untuk kontrol motor atau lampu, mengukur durasi pulsa dari sensor ultrasonik atau encoder, memicu interrupt secara periodik untuk menjalankan tugas rutin seperti scanning, keypad atau memperbarui tampilan, serta membuat jam digital atau stopwatch pada sistem embedded. Timer juga sangat penting dalam aplikasi real time yang membutuhkan ketepatan waktu tinggi. Selanjutnya itu ada ADC atau Analog to Digital Converter. ADC adalah modul yang mengubah sinyal analog atau tegangan kontinu menjadi nilai digital yang dapat dipahami oleh microcontroller. Sinyal analog di dunia nyata seperti suhu, tekanan cahaya, atau suara bersifat kontinu, sedangkan microcontroller hanya bisa memproses data digital. ADC bekerja dengan cara mengambil sampel tegangan input pada interval waktu tertentu, lalu mengkuantisasinya menjadi nilai digital berdasarkan resolusi ADC.
Resolusi ADC umumnya 8 bit, 10 bit, atau 12 bit, yang berarti tegangan analog akan diubah menjadi nilai 0 hingga 255, 0 hingga 1023, atau 0 hingga 4095. Semakin tinggi resolusinya, semakin halus perubahan tegangan yang dapat dideteksi. Selanjutnya itu ada kegunaan ADC. ADC digunakan untuk membaca sensor analog seperti sensor suhu LM35 atau DS18B20 versi analog, potensiometer untuk kontrol volume atau posisi, sensor cahaya LDR, sensor gas MQ series, sensor kelembaban tanah, serta sensor text atau force sensitive resistor. ADC juga dipakai dalam aplikasi pengukuran tegangan baterai, pembacaan sinyal audio sederhana, dan akuisisi data dari perangkat analog lainnya. Tanpa ADC, microcontroller tidak akan bisa membaca sinyal analog dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya itu ada DAC atau Digital to Analog Converter. DAC adalah kebalikan dari ADC, yaitu modul yang mengubah nilai digital menjadi tegangan analog yang kontinu. DAC menghasilkan tegangan analog yang proporsional dengan nilai digital yang diberikan. Misalnya, pada DAC 8 bit dengan referensi tegangan 5 volt. Nilai digital 0 menghasilkan 0 volt, nilai 128 menghasilkan sekitar 2,5 volt, dan nilai 255 menghasilkan 5 volt. Tidak semua microcontroller memiliki DAC internal, sehingga seringkali fungsi ini digantikan oleh PWM dengan filter low pass. Terus ada PWM. PWM adalah teknik untuk mensimulasikan sinyal analog dengan menggunakan sinyal digital yang berubah-ubah lebar pulsanya. PWM memiliki dua parameter utama, frekuensi dan duty cycle. Duty cycle adalah persentase waktu sinyal berada dalam keadaan tinggi dibandingkan dengan satu periode penuh. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang dihasilkan. Dengan menambahkan filter kapasitor, sinyal PWM dapat diubah menjadi tegangan analog yang relatif halus. Selanjutnya itu ada penggunaan DAC dan PWM. DAC digunakan untuk menghasilkan sinyal audio berkualitas, mengontrol perangkat analog seperti penguat tegangan atau VCA, menghasilkan gelombang sinusoidal atau bentuk gelombang arbiter untuk pengujian, serta aplikasi kalibrasi dan instrumentasi. Selanjutnya itu ada PWM juga digunakan untuk mengatur kecerahan LED atau dimming, mengontrol kecepatan motor DC, mengendalikan servo motor, mengatur daya yang disalurkan ke beban resistif seperti pemanas atau lampu, serta sebagai dasar dari switching, power supply, dan driver motor DC. Selanjutnya itu ada I2C atau Integrated Circuit. I2C adalah protokol komunikasi serial sinkron yang dikembangkan oleh Philips atau sekarang NXP. I2C hanya menggunakan dua kabel SDA atau serial data line untuk data dan SCL serial clock line untuk clock. Setiap perangkat yang terhubung dengan bus I2C memiliki alamat unik 7 bit atau 10 bit, sehingga microcontroller dapat berkomunikasi dengan banyak slave hanya dengan dua kabel. Komunikasi I2C bersifat half duplex, artinya data hanya bisa dikirim dalam satu arah pada satu waktu. Protokol ini mendukung multi-master, sehingga lebih dari satu microcontroller dapat mengendalikan bus yang sama. Kecepatan I2C standar adalah 100 kHz dan 400 kHz, dengan versi cepat hingga 1 MHz atau lebih. Kegunaan I2C sangat populer untuk menghubungkan sensor-sensor seperti suhu BMP280, BME280, kelembapan SHT30, akselerometer MPU6050, kompas magnetik HMC5883L, serta RTC real-time clock seperti DS3231. I2C juga digunakan untuk mengakses EEPROM
eksternal LCD karakter 16x2 dengan modul I2C, backpack, driver OLED, dan expander I/O seperti PCF8574. Keunggulan utama I2C adalah hanya memerlukan 2 kabel meskipun banyak perangkat terhubung. Selanjutnya itu ada SPI atau Serial Peripheral Interface. SPI adalah protokol komunikasi serial sinkron yang lebih cepat dibandingkan I2C. SPI menggunakan 4 kabel utama, MOSI atau Master Out Slave In, untuk data dari master ke slave, MISO, Master In Slave Out, untuk data dari slave ke master, SCK atau Serial Clock yang dihasilkan oleh master, dan SS atau Slave Select untuk memilih slave mana yang akan diajak berkomunikasi. Berbeda dengan I2C, SPI tidak menggunakan alamat. Setiap slave memiliki pin SS sendiri. Komunikasi SPI bersifat full duplex, artinya master dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Kecepatan SPI bisa mencapai puluhan megahertz tergantung pada implementasinya. SPI juga mendukung mode transfer data CPOL dan CPHA yang menentukan kapan data dibaca dan clock dalam keadaan idle. Kegunaan SPI cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti komunikasi dengan kartu SD, layar TFT atau OLED yang memerlukan refresh cepat, sensor kecepatan tinggi seperti encoder absolute atau accelerometer digital, serta memori flash eksternal. SPI juga sering digunakan untuk menghubungkan DAC dan ADC eksternal yang membutuhkan laju data tinggi, driver LED matrix, dan modul nirkabel seperti NRF24L01. Kelemahan SPI adalah semakin banyak slash, semakin banyak pin SS yang dibutuhkan. Selanjutnya kita ada RTOS atau Real Time Operating System. RTOS adalah sistem operasi khusus yang dirancang untuk aplikasi waktu nyata di mana keterlambatan respons harus dapat diprediksi dan memenuhi batasan waktu yang ketat, berbeda dengan sistem operasi umum seperti Windows atau Linux yang mementingkan throughput rata-rata. RTOS mementingkan determinisme, yaitu kepastian bahwa suatu tugas akan selesai dalam batas waktu maksimum yang telah ditentukan. RTOS menyediakan fitur multitasking dengan preemptive scheduling, yaitu tugas dengan prioritas lebih tinggi dapat menghentikan sementara tugas dengan prioritas lebih rendah. RTOS juga menyediakan mekanisme sinkronisasi seperti semaphore, mutex, QW, dan event flags untuk mengatur komunikasi antar tugas. Komponen utama RTOS meliputi task atau thread, scheduler, intertask, communication, timer service, dan interrupt handling. Contoh RTOS yang populer di embedded system adalah FreeRTOS, Sapphire, ThreadX, dan RT-Threads. Kegunaan RTOS digunakan pada sistem embedded yang kompleks dan harus menjalankan banyak tugas secara bersamaan dengan waktu respon yang terjamin. Contoh aplikasi RTOS adalah sistem kontrol motor pada robot yang harus merespons sensor dalam milidetik, sistem avionik dan otomotif atau rem ABS airbag, perangkat medis seperti monitor pasien atau infusion pump, sistem komunikasi real-time, serta perangkat IoT yang menjalankan koneksi jaringan, akuisisi sensor, dan antarmuka pengguna secara simultan. Dengan RTOS, pengembang dapat memecah program besar menjadi tugas kecil yang lebih mudah dikelola dan diuji. Untuk kesimpulannya, GPIO, timer, ADC, DAC atau PWM, I2C, SPI, dan RTOS adalah komponen fundamental dalam pengembangan sistem embedded modern. GPIO menyediakan antarmuka digital dasar, timer memberikan kemampuan timing presisi, ADC
untuk memungkinkan pembacaan sinyal analog. DC atau PWM menghasilkan sinyal analog dari digital. I2C dan SPI menyediakan komunikasi dengan perangkat eksternal, dan RTOS memungkinkan multitasking real-time. Pemahaman yang baik terhadap semua komponen ini akan membantu dalam merancang sistem embedded yang handal, efisien, dan responsif sesuai kebutuhan aplikasi. Cukup sekian dari penjelasan materi untuk tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.